Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Givari Muhammad Ilman Haq dengan NIM G 0025190 dari kelompok B2 atau kelompok SPD 12. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait yang pertama ada lapisan dinding abdomen. Lapisan dinding abdomen itu terbagi menjadi dua bagian. Yang akan saya jelaskan yaitu ada di bagian anterolateral dan di bagian posterior. Di anterolateral sendiri itu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi etaponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan ada peritoneum parietal. Yang pertama di kulit. Kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Lalu pada fascia superficialis itu dibagi menjadi dua, ada fascia Kemper dan ada fascia Scarpa. Nah, di atas umbilikus kedua lapisan ini tuh bersatu kalau ke arah superior. Nanti ada namanya fascia superficialis pectoralis, dan apabila ke arah dorsal ada fascia superficialis dorsi. Nah, kemudian ada fascia profunda. Fascia profunda itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di dalam fascia Scarpa. Lalu yang keempat ada musculi etaponeurosis. Pada bagian horizontalnya itu ada musculi obliquus externus, musculi obliquus internus, dan ada musculi transversus. Kalau membentuk garis vertikal itu ada musculi rectus abdominis dan musculi pyramidalis. Lalu yang kelima ada fascia transversalis. Fascia transversalis itu merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculi transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis. Fascia ini itu memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum, dan fascia ini itu berisi jaringan lemak. Fascia ini ke arah sisi anterior tubuh itu disebut dengan preparitoneale, dan kalau ke arah posterior tubuh disebut retroperitoneale. Dan yang itu yaitu ada peritoneum parietal. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan pada bagian posterior, lapisan dinding abdomen pada bagian posterior. Di posterior tentu juga ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus yang terbagi menjadi yang pertama ada lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lalu pada lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erectorospinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiga ada musculus multifidus interspinalis, dan yang terakhir ada obliquus internus abdominis. Dan di lapisan keempat atau lapisan yang terakhir itu ada musculi quadratus lumborum, musculi iliopsoas, lalu ada musculi transversus abdominis, dan yang keempat itu ada fascia extraperitonealis dan ada peritoneum parietal. Itu untuk lapisan dinding abdomen. Lalu di sini sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait sistem otot yang ada di abdomen. Kelompok otot abdomen itu yang pertama ada otot superficial. Itu ada musculus rectus abdominis, otot panjang di bagian depan perut sispek yang terbungkus dalam rectus sheath yang dibentuk oleh aponeurosis otot lateral. Fungsinya itu sebagai fleksi tulang belakang, menstabilkan pelvis, menekan organ abdomen untuk membentuk batu, ekspirasi paksa, dan defekasi. Dan lalu ada di otot lateral itu ada 3 lapis. Yang pertama ada musculus external oblique, itu paling luar serabut miring dari lateral ke bawah medial seperti arah masukkan tangan ke kantong. Lalu fungsinya adalah rotasi tubuh ke sisi berlawanan, fleksi lateral,
serta kompresi organ abdomen. Kalau ada muskuli internal obliku, itu lapisan tengah serabut berlawanan arah dengan eksternal obliku, berfungsi untuk rotasi tubuh ke sisi yang sama, lalu fleksi lateral dan membantu kompresi abdomen. Kalau ada musculus transversus abdominis, yaitu lapisan terdalam yang berserabut melintang dan berfungsi untuk menstabilisasi inti tubuh yang utama, lalu mengkompresi kuat terhadap organ abdomen dan berperan saat ekspirasi paksa. Nah, fungsi utama dari sistem otot abdomen itu adalah yang untuk melindungi organ dalam, menahan tekanan intraabdomen, dan untuk menstabilkan postur dan core. Nah, lalu setelah itu saya akan menjelaskan di sini ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Apa itu organ intraperitoneal? Itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum yang berada dalam cavitas peritonealis, meliputi ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu organ retroperitoneal itu adalah berada di luar kavitas peritoneum, yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait anatomi gaster dan sphincternya. Terdapat 4 bagian. Itu ada fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Lalu ada 2 sphincternya, itu gastroesophageal sphincter dan musculi sphincter pylori. Nah, lapisan dinding gaster ada yang pertama ada di tunica serosa, itu peritoneum visceral gaster yang berefleksi menjadi omentum minus dan omentum majus. Dan lalu ada tunica muscularis, ya, dari dalam keluar itu ada stratum longitudinum, itu pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum pada daerah. Lalu ada stratum circularum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal, membentuk musculus sphincter pyloricus. Lalu stratum oblique itu pada daerah curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Dan bagian dalamnya itu ada tunica submucosa dan dalamnya itu ada tunica mucosa. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang otak appendix. Yang pertama ada retrosekal, itu mayoritasnya dengan populasi 64% menghadap searah dengan jam 11. Lalu ada pelvic dengan populasinya itu 32% menghadap searah jam 5. Dan subsekal itu populasinya itu ada 2% menghadap searah jam 6. Preileal populasinya 1% menghadap searah jam 1 atau jam 2, lalu berada di depan ileum. Lalu ada postileal, itu populasinya mungkin 0,5 atau sampai 1% yang menghadap searah jam 1 atau 2, berada di belakang ileum. Nah, lalu letak appendix menurut Monroe Victor itu menurut garis Monroe Victor itu diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monroe Victor yang disebut sebagai titik MC Burney. Ya, mungkin kurang lebih, dan itu yang bisa saya jelaskan terkait laporannya. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.